Kido Senshi Gundam GHQ-X. Amate Yuzuriha adalah seorang siswa SMA yang hidup dengan damai di sebuah koloni luar angkasa yang mengambang di luar angkasa. Ketika ia bertemu dengan seorang pengungsi perang bernama Nyan, Amate terseret ke dalam olahraga duel Mobile Suit ilegal yang dikenal sebagai Clan Battle. Dengan nama peserta maju, ia terjun ke dalam pertempuran sengit hari demi hari mengendarai GHQ-X. Kemudian sebuah mobil Suit Gundam tak dikenal yang diburu oleh pasukan luar angkasa dan polisi muncul di hadapannya. Bersama dengan sang pilot, seorang pemuda bernama Suji. Kini dunia mereka akan memasuki era baru. Kakushite Makina-san. Komedi romantis yang sedikit nakal ini berpusat pada Eita, seorang otaku mecha introvert di SMA yang naksir gadis paling populer di sekolah, Makina. Ketika Eita menemukan Makina di depan pintu rumahnya, dia pun kebingungan dan semakin grogi saat Makina mengungkapkan rahasianya bahwa dia adalah robot seksaroid yang dirancang untuk kenikmatan, dan dia meminta Eita untuk melakukan perbaikan pada tubuhnya secara diam-diam. Sementara Makina langsung mencoba mendekati Eita secara fisik. Eita berusaha menahan diri sambil menyembunyikan rahasia Makina. Arumajo Gashinu Made. Pada hari ulang tahunnya yang ke-17, penyihir magang Meg mengetahui bahwa ia hanya memiliki 1 tahun tersisa untuk hidup. Gurunya penyihir berumur panjang, Paus, menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghapus kutukan kematian itu adalah dengan mengumpulkan air mata kebahagiaan dan menyembuhkan benih kehidupan. Untuk menemukannya, Meg harus meninggalkan kehidupan terlindung yang selama ini ia kenal dan berpetualang ke dunia luar. Akan ada pertemuan, perpisahan, serta banyak persahabatan, dan tentu saja banyak air mata. Meg belajar bahwa pelajaran terpenting bagi seorang penyihir adalah sesuatu yang cerah, manis, namun juga sedikit menyayat hati. Rock Waledi no Tashinami Desite. Di sebuah akademi elit khusus perempuan, tempat para wanita muda berkelas berkumpul. Lilisa Suzunomiya yang kini menjadi putri seorang taipan real estate setelah ibunya menikah lagi, terpaksa meninggalkan gitarnya dan musik rocknya demi menyelesaikan diri. Namun semangatnya kembali berkobar ketika mendengar suara dari gedung sekolah lama, di mana ia bertemu dengan seorang drummer berbakat yang juga mencintai musik rock. Bersama mereka merangkul jiwa rockstar dalam diri mereka dengan elegan memberontak dan berteriak melawan aturan akademi dalam kisah memikat tentang keanggunan dan pemberontakan ini. Kanpeki Sugite Kawaiki ga nai to konyaku haki sareta seijo wa ringgoku ni urareru. Keluarga Pilia telah melahirkan para santo selama berabad-abad. Tak heran jika ia dikenal sebagai santo terbesar sepanjang masa dan dijodohkan dengan pangeran kedua Julius. Namun yang tak pernah diduga adalah Julius tiba-tiba membatalkan pertunangan mereka dengan alasan bahwa kesempurnaan Pilia justru membuatnya membosankan dan tidak disukai. Lebih parah lagi, Pilia dikirim ke negara tetangga sebagai alat tukar untuk emas dan sumber daya, memaksanya meninggalkan tanah kelahirannya. Meskipun telah mempersiapkan diri untuk perlakuan buruk, Pilia justru disambut dengan hangat di kota barunya. Di sana ia memanfaatkan kemampuannya sebagai santo untuk mendirikan penghalang melawan monster dan menyembuhkan wabah penyakit. Namun di saat ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hidup barunya, tanah kelahirannya justru menghadapi ancaman kehancuran. Anne Shirley.
Di Pulau Prince Edward yang indah di Kanada, seorang yatim piatu bernama Anne Shirley secara keliru dikirim ke Green Gables, rumah milik Matthew dan Marilla Cuthbert. Namun mereka memutuskan untuk mengadopsinya tetap, dan Anne pun menemukan persahabatan, cinta, dan kebahagiaan di rumah barunya. Ikuti kisah seorang gadis berhati murni dan penuh imajinasi yang tumbuh dewasa, berangkat ke perguruan tinggi, dan kembali ke rumah sebagai wanita yang telah berubah. Kanchikai no Atelier Mr. Eiyu Partinomoto Zatsu Yogakari ga Jitsu wa Sento Ikai ga SSS Rank Data to Iyu Yoku Aru Hanashi. Suatu hari, Kurt, seorang pemuda baik hati, tiba-tiba dikeluarkan dari parti sang pahlawan karena dianggap tidak berguna. Ia mengetahui bahwa bakatnya dalam senjata, sihir, dan semua keterampilan bertarung berada di peringkat terendah. Untuk bertahan hidup, ia mulai bekerja serabutan, seperti memperbaiki tembok kastil dan menggali mineral. Namun di sanalah kemampuannya yang luar biasa langsung terungkap. Ternyata Kurt sangat mahir dalam memasak, membangun, menambang, dan membuat alat sihir. Bahkan semua keterampilan yang tidak berhubungan dengan pertarungan memiliki peringkat SSSS. Meski begitu, Kurt sama sekali tidak menyadari bakatnya, dan tanpa sengaja justru menyelamatkan orang-orang, kota, bahkan negaranya dengan tindakan-tindakan yang tak disengaja.